Kalau 5 ya kemampuan tadi itu kita bisa menyatu setiap hari kita olah, ya moga-moga lah ya siapapun kita akan tumbuh sesuai dengan bidang kita di tempat kita dan kemampuan kita masing-masing ya. Jadi jangan mudah berkecil hati. Baik ya, kita sore hari ini di waktu-waktu istirahat ya di pekerjaan kita yang sehari kita sudah bekerja ya, kita coba isi dengan waktu yang bermanfaat ya, untuk berdiskusi ya, Pak. Semoga bisa menjadikan pencerahan ya, bermanfaat atau mungkin menjadi solusi ya, atau mungkin menjadi motivasi bagi orang banyak ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak Baby. Jadi kita tema kita kali ini adalah tentang generasi milenial, Pak. Oh gitu. Waduh, ya. Jadi kan saya dan Mas Denny ini kita masih dalam generasi milenial. Oke. Jadi kita nih punya pertanyaan yang dimana gimana sih caranya untuk kita generasi milenial tuh punya motivasi atau apakah Pak Aris punya kiat-kiat untuk bikin kita itu semangat untuk mencapai cita-cita kita ke depan, untuk kita sukses ke depannya? Apa sih hal-hal yang harus kita pikirkan dan harus kita terapkan di diri kita sebagai generasi milenial di era globalisasi seperti ini, Pak? Oke. Wah, ini pertanyaannya tingkat tinggi nih. Ya. Namanya juga anak berpendidikan ya. Jadi bagus ya, Mbak Baby. Menurut saya begini ya, jadi saat ini dunia ini kan sudah sangat kompleksitas banget ya. Baik dari segi populasi ya, manusia itu sekarang mungkin sudah sekitar 7-8 miliar ya di dunia ini. Oleh karena itu kompetisi itu amat sangat luar biasa. Dan manusia sekarang juga sudah mencapai terobosan yang dalam arti sudah di luar mimpi ya. Artinya apa? Mereka sudah mencoba untuk hidup di planet lain, ya kan? Menjelajahi sampai ke itu angkasa tanpa ada batas ya. Jadi ini juga salah satu bentuk pertumbuhan manusia. Nah, berkaitan dengan itu ya, untuk kehidupan kita ya saat ini bagaimana sih supaya seorang milenial ini bisa mampu bersaing ya, bisa sukses dalam persaingan dengan kehidupan yang sudah sangat kompleksitas ini. Menurut saya ada 5 hal ya yang perlu kita pahami dan kita sikapi ya. Yang pertama adalah kemampuan inteligensi ya, kemampuan nalar kita ya, atau dikenal dengan namanya IQ ya, inteligensi quotient ya, itu. Nah, inteligensi nalar atau ilmu ini ya, ini wajib hukumnya ya bagi siapapun, mau milenial mau non milenial itu mau manula ya, mau anak kecil, itu wajib ya mereka menuntut ilmu setinggi-tingginya ya. Bisa dengan cara reguler, itu sekolah ya sampai setinggi-tingginya. Bisa juga dengan cara-cara membuka internet sekarang ya, televisi, radio, surat kabar ya, semuanya ya, bergaul dengan teman-teman yang baik ya, yang bermanfaat ya. Itu juga akan mendapatkan ilmu banyak sekali ya, cara-cara yang bisa dilakukan, membaca buku contohnya ya kan, itu ya. Jadi intinya kita sebagai manusia wajib setiap saat untuk menimba dan menaikkan ilmu kita ya, kalau kita kepengen ya bisa bersaing mengikuti perkembangan bangsa ini ya, seperti itu ya. Nah, yang kedua itu adalah kemampuan emosional ya, atau emotional quotient ya. Nah, kita sebagai makhluk hidup tentunya harus bisa mengendalikan diri kita ya. Bagaimana kita bersikap kepada orang tua, kepada teman, kepada ya bapak ibu, kepada rekan sejawat ya, mengendalikan ya emosi kita ya, sehingga kita bisa hidup bermasyarakat dan bersosialisasi dengan emosional yang stabil, bekerja dengan emosional yang stabil ya, itu tidak out of control gitu, akhirnya menimbulkan hal-hal atau berbuat yang out of control pula, di luar kendali pula, dan itu tentunya sudah akan mengganggu orang lain, bahkan sudah mengarah ke berbahaya ya. Itu semua kejadian-kejadian banyak yang kita lihat ya di masyarakat karena tidak bisa mengontrol emosi. Nah, emosi ini tekanannya macam-macam
ya. Sekarang mungkin dengan adanya pandemi ini, tekanan ekonomi, itu, tekanan situasi, ya, mungkin dan lain-lain ya, segala macam, kehilangan pekerjaan, ya, susah. Berinteraksi ya karena sangat keterbatasan ya situasi pandemi dan lain sebagainya ya keterbatasan itu ya kita harus mempunyai kestabilan emosi ya kalau kita pengen tetap tumbuh ya sebagai manusia yang akan sukses daripada yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, berarti Pak kalau misalnya tentang emotional quotient itu jadi itu sangat penting ya Pak dalam dunia pekerjaan. Jadi kita nggak butuh hanya pintar saja gitu dalam dunia pekerjaan. Berarti kepribadian kita, emosional kita pun juga harus stabil ya Pak jadi kita pintar setinggi langit, tapi kita tidak bisa menguasai emosi kita. Ya orang nggak akan bisa kerjasama dengan kita. Kacau kan? Betul. Ini sangat penting ya, begitu pengendalian diri. Ya, emosi ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita mau berbuat itu pikir dulu, rasa dulu, baru berbuat ya. Betul. Nah yang ketiga, kemampuan yang ketiga adalah kemampuan spiritual. Ya, spiritual quotient. Ya, itu artinya. Tentunya kan kita ini umat beragama ya, gitu. Jadi di Indonesia ini kan umat beragama ya. Jadi kita harus dilandasi dengan hal-hal kebaikan, ya. Dimulai dengan niat yang baik, ya. Tujuan yang baik, hasil yang baik, ya. Harus seperti itu fundamentalnya, dasarnya, ya. Kalau kita tidak mempunyai niat yang baik, pasti juga akan berbuat yang tidak baik. Otomatis itu tidak akan produktif ya. Kita akan berbenturan dengan hukum ya, berbenturan dengan rekan, masalah, peraturan dan lain sebagainya ya. Jadi kebaikan ini juga salah satu hal untuk mendorong seseorang untuk dia tumbuh. Ya, karena dengan kebaikan akan bisa diterima semua orang. Hanya orang gila yang tidak suka dengan kebaikan, ya kan? Itu karena kebaikan itu akan membawa manfaat, ya kan? Itu karena seluruh agama pun juga mengajari kebaikan, ya kan? Tidak ada agama yang mengajari itu hal-hal yang buruk. Jadi spiritual quotient ini juga amat sangat penting. Nah, solusinya ya kita melaksanakan ya ibadah kita dengan baik ya, memahami norma-norma kehidupan ya, bermasyarakat, bersosial ya, bagaimana kita untuk tidak saling menyakiti orang, mulai dari percakapan kita, tindak tanduk kita dan lain sebagainya ya, sehingga perbuatan baik kita akan diterima oleh orang dan kita akan produktif. Nah, seperti itu. Jadi spiritual quotient ini juga amat sangat penting ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat ini creativity quotient atau kemampuan untuk berkreativitas ya. Ini juga sangat penting sekali ya. Jadi ini item yang keempat ya. Ini setiap orang ya, apalagi generasi muda ya, itu kreativitinya itu harus tinggi. Dia harus mempunyai mimpi yang besar. Dia harus selalu berpikir apa yang harus saya perbuat untuk sesuatu yang baru dan bermanfaat. Nah, ini tidak semua orang bisa kalau tidak dilatih. Ya, kadang-kadang ada orang yang kreativitasnya tinggi karena tiap hari dia selalu berpikir untuk tumbuh, mencari sesuatu, melihat contohnya apa ini ya. Minuman, wah ini sampahnya bisa diolah ini. Nah, ini kan kreativitas. Tapi kalau kreativitas kita rendah, ada kesempatan pun ya kita nggak nyambung, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kreativitas ini ya, kemampuan kreativitas ini sangat penting. Ya, makanya saat ini saya melihat di negara-negara lain ya, di Indonesia pun juga itu beberapa orang itu sangat cepat maju karena berkreativitas dia menemukan sesuatu. Nah, ini mungkin intensitasnya saat ini kurang ya di lingkungan kita ya. Gitu. Nah, oleh karena itu saya pada kesempatan ini ya mengajak ya, marilah kita berkreativitas di lingkungan kita masing-masing. Apapun yang kita lihat, kalau kita berpikir ini untuk apa ya? Ini bisa apa ya? Wah, ini kalau begini begitu. Nah, ini akan berpikir itu pasti ketemu.
begitu ya. Ya. Begitu juga dalam pekerjaan, ya toh, Betul. dalam keluarga, Betul. ya kan. Itu bagaimana kalau kita berkreativitas, itu akan menimbulkan hal-hal baru. Iya. Ya kan, gitu. Oh, ini salah ini, harusnya begini. Nah, ini kan orang kreativitas. Iya. Nah, Iya. terus tumbuh seperti itu. Makanya kemampuan manusia sampai saat ini ya tanpa ada batas itu kan karena kreativitas. Nah, Iya, kreativitas itu bisa dimulai dengan mimpi. Betul. Ya, keinginan kita, mimpi itu penting. Mungkin orang zaman dulu membayangkan gimana ya komunikasi. Wah, bisa pakai alat begitu, bisa ini bagaimana bisa melihat ya antar daerah secara langsung. Sekarang mimpi itu jadi kenyataan, bukan hal yang aneh. Iya, Kan begitu kan? Kita sudah mimpi yang lain lagi. Nah, ini creativity quotient ini ya, ini juga sangat penting sekali. Ini item yang keempat yang harus dimiliki ya oleh siapapun, apalagi Betul. oleh generasi muda. Ya, ini sangat penting sekali. Berarti itu juga kayak misalnya kita pengen kerja sama orang ya Pak ya. Jadi kita melihat satu solusi itu tidak hanya dari pandangan kita. Jadi kita Iya. bisa belajar juga dari pandangan orang lain. Di situ juga kan kita bisa berkreativitas yang tinggi. Kita Iya. bisa jadinya berwawasan luas gitu ya Pak. Iya. Dan juga ini ya Pak ya, kayak kemampuan kita berpikir kreativitas dan out of the box itu akan menghasilkan ide-ide baru juga yang Iya, akan iya. banyak membawa jalan-jalan baru yang bisa Betul. kita lakukan gitu ya Pak. ya? Betul. Jadi kita harus big thinking ya, out Iya. of the box ya. Iya. Kita harus selalu mempunyai inovasi. Iya. Ya. Aku harus bagaimana, harus begini ya. Jadi orang-orang yang mempunyai creativity dan inovasi seperti itu, ya biasanya dia akan cepat maju ya. Contoh ya kita lihat aja di dunia ini, banyak orang menemukan Facebook, gitu, menemukan Instagram, ya Iya. WhatsApp dan lain sebagainya, gitu. Mungkin itu ada apa namanya GoFood, gitu, Iya. Betul, Grab, betul. ya fasilitas itu apa itu segala macam, itu kan penemuan kreativitas, Iya, kreativitas. ya Iya. mobil listrik, ya akhirnya itu green energy, ya akhirnya apa membuat terobosan-terobosan. Nah, orang-orang yang seperti itu tentunya akan melejit, ya, Iya, betul. Iya, untuk betul. maju ya. Betul. Nah, creativity ini adalah suatu hal yang akan membawa orang untuk segera naik ya, mendapatkan sesuatu yang Berkembang. baru bermanfaat bagi semua orang karena semua Betul. orang akan membutuhkan itu. Ya. Betul. Yang kelima dari semuanya itu ya, intelligence quotient ya, spiritual quotient, emotional quotient ya, dan creativity quotient. Nah, yang terakhir ini, yang kelima Apa itu? adalah adversity quotient. Oke. Atau kemampuan kita untuk ketahanan, daya Ya. tahan kita menghadapi pressure. Oke. Iya. Nah, Betul. Penting karena, itu, Pak. Iya sangat ya, Iya, karena iya. sekarang persaingan luar biasa. Betul. Itu. Jadi kalau Anda sedikit-sedikit mentalnya lemah, itu ngambekan, baperan, itu sensitivitas, itu waduh walaupun pinter, itu emosionalnya bagus, spiritualnya bagus, Iya. kreativitinya bagus, ya, tapi baru begini nggak ulet, gitu, Iya. nggak punya jiwa juang, gitu, Betul. Iya. mudah menyerah, itu. Nah ini akhirnya nothing to do, Ya, menghambat Ya. dirinya sendiri menghambat ya, Pak, ya. dirinya sendiri. Jadi apa? Adversity quotient ya, atau ketahanan yang menghadapi pressure ini harus kita miliki ya, sehingga kita mempunyai 4 kemampuan itu ditambah dengan yang kelima ini ya, kita akan menjadi orang yang ulet, Iya. Iya. tahan banting, pantang menyerah, gagal ulangi lagi, ya. Iya. Kadang-kadang kita ditakdirkan ya itu sama Yang Maha Kuasa. Ya manusia kan hanya berusaha kan, ikhtiar. Betul. Nah, kadang-kadang gagal lagi. Nah, padahal Tuhan menakdirkan, kamu urutan yang ke-11 nih, akan berhasil. Artinya kita harus siap, ya pantang menyerah 10 kali gagal. Nah, baru yang ke-11, ternyata kita buat terobosan berhasil. Nah, kadang orang baru yang ke-10 menyerah. Aduh, aku udah 10 kali gagal, ya kan? Udahlah capek ini segala macam. Padahal tinggal selangkah lagi dia menemukan. Nah, oleh karena itu coba, ya udah sampai nafas itu habis kan gitu. Karena setiap orang itu ada masanya, setiap masa betul. ada orangnya. Betul. Jadi Betul. di sini lakukan aja terus ya untuk ketahanan dalam menghadapi sesuatu. Mungkin itu ya 5 hal ya, 5 item yang kalau dicermati ya, dipahami dan dilakukan serta dilaksanakan, itu akan membuat diri kita, tidak hanya generasi milenial, semua orang ya, kalau menguasai 5 itu ya, saya rasa dia akan sukses
dari orang yang lain ya. Setidak-tidaknya dia akan menjadi orang yang berguna. Ya, Ya, baik, bagi semua orang ya. Itu sukses itu kan relatif ya ukurannya ya. Betul, tapi Pak. intinya dia berguna bagi semua orang dan orang itu kan bermanfaat ya. Iya. Itu bagi semua orang. Oke, lain-lain ya. Kalau misalnya dari saya Pak, apakah kalau misalnya kita itu mempunyai rencana cadangan gitu dari plan awal kita, apakah itu penting juga Pak untuk dilakukan? Setiap orang memang harus punya rencana ya itu tadi dari 5 kemampuan itu tadi ya, itu ujungnya juga kita harus merencanakan gitu. Jadi kita diberikan pikiran ya, itu berguna untuk membuat suatu perencanaan ya, karena perencanaan yang baik ya itu sudah 50% daripada keberhasilan ya itu. Tetapi intinya ditunjang dengan 5 kemampuan itu ya, perencanaan itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau 5 kemampuan itu satu saja tidak bisa kita cukupi ya, otomatis rencana itu akan tidak bisa kita lakukan dengan baik. Salah satu contoh aja, kamu punya rencana baik ya toh, tetapi mungkin daya juang kalian itu tadi lemah ya kan, baru mendapatkan tantangan-tantangan menyerah, atau mungkin kamu kuat ya, daya juangnya kamu bagus ya, tapi kreativitimu kurang ya, akhirnya ya trial and errornya terlalu tinggi. Nah, jadi semuanya itu juga harus ditingkatkan setiap saat, makanya setiap hari ya tingkatkan ya inteligensi question kita, banyak belajar ya, membaca, melihat, mendengar ya, membuka, berbicara sama teman segala macam ya, cari yang bermanfaat untuk menambah ilmu kita. Kemudian kita mengatur ya kestabilan emosi kita dalam bergaul ke orang tua, ke keluarga dan lain sebagainya. Kemudian kita juga meningkatkan ya perbuatan kita dengan hal yang baik ya, dengan agama kita masing-masing ya, karena kebaikan itu pasti akan membawa ya berkah dan manfaat bagi semua orang. Ya. Yang keempat itu tadi kreativitas ya, jangan lupa inovasi ditumbuhkan, serta tetap tahan juang, tahan banting, ulet ya, seperti itu ya, pantang menyerah ya, itu never give up ya. Benar sekali. Memang itu sih yang harus dibutuhin Pak, karena tuh kadang itu kita generasi muda itu sekali gagal udah gitu capek gitu Pak, kita kayak kebawa emosi, lemah soalnya mental itu. Nah, padahal itu pinter, sekolahnya tinggi, agamanya bagus, emosionalnya stabil, ketahanannya ya, berarti yang harus ditingkatkan. Betul. Baru sindir sedikit itu baper, ngambek, itu rusak semua. Kalau semua dibawa ke hati kan kita juga capek ya kan Pak. Jadi sebenarnya ranah personal dan profesional memang harus dibedakan. Dipilah lah ya. Betul. Dan kemudian Pak, kan di generasi milenial ini kan banyak nih ya Pak, mereka itu yang sudah nyaman di zona nyamannya mereka, atau mungkin mereka sudah sudah kerja di satu kantor. Oke, mereka pengen menetap di situ aja karena mungkin mereka hanya duduk di depan komputer, kerjaan secara monoton gitu kan. Padahal kan aturannya di usia kita itu kita harus mencari jenjang yang lain gitu Pak, mencari opportunity yang lain di mana kita bisa berkembang. Nah, apakah Bapak punya suatu motivasi untuk kita atau anak-anak yang masih usia muda yang mereka masih terkurung gitu dalam zona nyamannya? Bagaimana cara mereka itu bisa keluar dan melihat bahwa di luar itu masih banyak kesempatan seperti itu Pak? Oke, pada prinsipnya begini ya, mau generasi muda maupun generasi tua dan semua generasi lah ya, prinsipnya kita ini harus menerima dulu keadaan kita. Ya, kita harus mengerti ya itu. Ya, kita ini sebagai apa, kita di mana ya, baru kita merencanakan dengan kemampuan kita yang ada. Gitu. Katakanlah seorang generasi muda ya seperti kalian gitu, mungkin ada keterbatasan ya, disitulah kreativitas ditumbuhkan. Jadi pada saat sesuatu tertentu dari 5 quotient itu kadang-kadang harus mana yang menonjol. Nah, itu situasional. Nah, waduh, aku penuh kekurangan ini, kekurangan itu. Nah, kreativitasnya nonjol kan begitu kan. Oh, di situ kreatif. Nah, oke, aku kan kontak si A, si B. Nah, begitu kamu sudah kontak, emosional kan yang jalan. Nah, kalau emosionalmu stabil kan enak ngomong sama teman. Hai kawan, aku punya ide gini kan enak. Karena stabil betul. Dan kamu punya niat baik, utarakan. Aku punya niat begini loh. Kan seperti itu. Nah, teman nanya, "Untuk apa sih ini?" Oke dong, saya terangkan loh belum. Itu kan inteligensi. Betul. Wah, ternyata kalian mempunyai sesuatu yang tinggi kan gitu. Nah, setelah itu ayo kita
laksanakan yuk. Oh, kita ini. Nah, ini kan sudah adversity, berjuang. Iya. Nah, itu mencari jalan kan, pantang Betul, menyerah. betul. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, jangan merasa kecil dimanapun kita berada, apapun Iya. keadaan kita. Ya, Iya. kalau 5 ya kemampuan tadi itu kita bisa menyatu setiap hari kita olah. Ya, moga-moga lah ya siapapun kita akan tumbuh sesuai dengan bidang kita di tempat kita dan kemampuan kita masing-masing ya. Jadi jangan mudah berkecil hati. Ya. Ini ngomong-ngomong kita udah seperempat jam ini hampir ya Iya, Iya, betul, Pak, kalau kerjaan masih 20-an banyak ini. juga ini. Nah, kerjaan masih banyak ini. Waduh, itu kita Iya. itu bekerja itu harus menghasilkan itu jangan banyak diskusi. Betul. Ya. Kerja tuntas ya Pak Nah, ya. kerja tuntas, kerja ikhlas. Bagus, Gitu. betul sekali. Oke ya, saya rasa mungkin demikian ya. Ya. Kita Untuk sesi kali ini. sesi kali ini nanti di saat istirahat lagi ya kita kumpul-kumpul begini. Moga-moga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi inspirasi, Ya. Siap. menjadi pencerahan, solusi dan motivasi bagi semua orang ya. Iya, Ya. Saya rasa ini juga sangat bagus sekali. Baik Ya. ya, terima kasih. Ayo kita mulai kerja lagi. Ya. Siapa? Semangat. Kembali lagi.